Adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan bahasa, meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh indranya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Pandulah anak selama tayangan dengan menyimak cerita dan bernyanyi bersama sesuai liriknya. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Lebah, beruang, dan bebek. Halo, ketemu lagi dengan Kak Aryo di kanal Dongeng, kanal KPK. Untuk anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Nah, sekarang kakak akan bercerita di sebuah hutan. Di sebuah hutan itu ada satu pohon yang tinggi, besar, dan rindang dan lebat sekali dedaunannya. Pohon itu berdiri tumbuh kokoh di pinggir sebuah danau. Danau yang tidak terlalu luas, ya kolam kecil lah. Tapi di danau itu ada banyak sekali ilalang dengan tumbuhan yang penuh dengan bunga warna-warni. Kalian tahu, ada yang menarik di pohon besar itu. Ada satu sarang lebah yang menggantung di satu ranting yang cukup besar. Setiap pagi, lebah-lebah di sarang itu akan keluar. Mereka akan keluar mencari bunga-bunga di kolam di danau kecil itu atau di seluruh penjuru hutan. Mereka akan mengambil sari-sari bunganya, akan diolah menjadi madu yang disimpan di sarang lebah itu. Semua hewan tahu setiap kali mendengar lebah-lebah itu mulai berterbangan di sekitar mereka dengan suara yang khas. Mereka tahu, wah, ini sudah pagi. Dan ketika suara itu terdengar, pasti ada banyak bunga yang bermekaran. Dan terkadang suara lebah itu menjadi tanda buat sang beruang. Wah, aku mendengar suara lebah. Lebah berterbangan. Berarti kalau aku mendengar suara lebah berterbangan, pasti lebah-lebah itu membawa madu. Beruang itu kan makanannya madu. Kebetulan dia adalah beruang madu. Dia mulai berjalan mengikuti suara lebah, mendekati pohon besar itu, dan dia mulai melihat. Madunya sepertinya sudah penuh nih di sarang lebah. Karena dia melihat tetesan madu yang banyak sekali. Dia mulai mengambil sebagian, dia mulai menikmati. Mengambil lagi sebagian, dan mulai menikmati. Dan kalian tahu yang terjadi juga? Ketika beruang itu berjalan, pum, 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 pum. Para angsa dan para bebek mendengar suara langkah kaki si beruang. Mereka berkata satu sama lain, wah, beruang berjalan nih. Dia pasti mau mengambil madu di sarang lebah yang ada di pohon, di pinggir kolam yang besar itu. Tidak terlalu besar lah. Tapi di kolam itu pasti kita bisa tenang berenang. Tidak akan diganggu hewan lain, karena ada beruang. Dan ketika suara itu mulai terdengar, pum, 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 pum. Para bebek dan angsa mulai mengikuti beruang dan mulai berenang-berenang dengan tenang dan merasa senang. Dan itu terjadi setiap hari. Setiap kali lebah terbang, beruang akan mengikuti, bum, 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 bum.
Angsa mendengar dan akan mengikuti berenang di kolam dengan senang dan tenang karena tidak akan ada yang mengganggu. Itu terjadi setiap hari dan berhari-hari, berminggu-minggu kemudian. Sampai pada satu ketika ada lebah-lebah yang merasa malas. Aduh, malas nih. Kita istirahat yuk. Libur yuk. Kita tidak usah bekerja deh. Mencari madu yuk. Dan teman-teman yang lain akhirnya jadi tertular. Iya. Yuk. Kita malas yuk. Gak usah bekerja yuk. Udah. Dan tiba-tiba semua lebah tidak ada lagi yang bekerja. Mereka tidak mau saling membantu untuk mengumpulkan madu. Dan ketika lebah-lebah tidak berterbangan untuk mencari madu, beruang juga terus tertidur di tempat tinggalnya, di guanya, di hutan itu. Karena dia tidak mendengar suara lebah. Dan ketika beruang tidak bangun dan berjalan, para bebek dan angsa juga tidak mendengar suara beruang. Mereka juga tidak memutuskan untuk berenang. Mereka diam aja di sarangnya dan tertidur. Dan ketika kolam itu tidak direnangi, mulai tumbuh semak-semak dan mulai kotor, dan ikan-ikan mulai susah untuk bernafas. Mereka mulai hilang. Dan ketika ikan-ikan tidak ada, hewan-hewan yang lain juga merasa terganggu. Dan tiba-tiba mulai terjadi kekacauan di hutan itu. Suatu ketika, satu lebah bangun. Dia melihat kolamnya tidak ada airnya dan kotor. Tidak ada bunga lagi. Dan hutan menjadi kering, berantakan. Aduh, bagaimana ini? Mereka sadar ketika satu melakukan hal yang baik, ternyata hal baik itu menular juga kepada yang lain. Lebah-lebah itu kemudian berkata, Wah, ternyata kita harus terus bekerja. Kita harus melakukan yang baik. lebah-lebah kemudian menjelajah hutan dan semakin jauh demi mencari sari-sari bunga untuk membuat madu. Mereka mulai bekerja giat mengumpulkan madu. Ketika lebah itu berterbangan dan madu sudah mulai terkumpul, beruang mendengar. Wah, lebah bekerja, pasti ada madunya. Beruang mulai berjalan untuk meminta madunya sedikit demi sedikit untuk dia makan. Bum, 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 bum. Dan ternyata angsa dan bebek mendengar itu. Angsa mulai berjalan. Mereka tahu kalau beruang sedang berjalan menuju pohon besar itu untuk membuat madu. Tapi kolamnya sudah kering sih. Tapi angsa tetap bermain di kolam itu. Semua dibersihkan, rumput dan semak yang kotor dibersihkan. Dan ternyata airnya ketika hujan mulai berkumpul dan kolamnya kembali seperti sedia kala. Ternyata ketika satu melakukan kebaikan, yang lain akan merasakan senang dan merasakan enaknya menerima kebaikan itu. Wah, semenjak saat itu para lebah semakin giat bekerja. Dan beruang juga senang, dan bebek juga senang, dan semua yang tinggal di hutan dan tumbuh di hutan itu juga merasakan manfaatnya. Begitu cerita dari kakak. Sampai ketemu lagi ya lain waktu di Dongeng yang Baik di kanal Dongeng, kanal KPK untuk anak Indonesia yang berani, jujur, hebat. Oh, kelihatannya mau hujan. Baba, Lili, Tata, ayo bantu giring sapi ke kandang. Siap! Ada 5 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu 1 ekor sapi masuk ke kandangnya. Giliranmu, Baba. Ada 4 ekor
Halo teman-teman, apa kabar? Teman-teman sudah tahu belum nama-nama angka dalam bahasa Inggris? Yuk kita belajar sama-sama. Aku akan menyebutkan angka 0 sampai 9 dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman ikuti setelah aku ya. Oke, ayo kita mulai. Zero, zero, one, one, two, two, three, three, four, four. Bagus sekali. Ayo kita sebutkan huruf lainnya. Ulangi setelah aku ya. Five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine. Nine. Yeay, alhamdulillah. Sekarang kita sudah tahu angka 0 sampai 9 dalam bahasa Inggris. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua
Ayah bunda, video-video tadi dapat ayah bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, ayah bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama ayah bunda setelah menonton video. Ayah bunda dapat meminta Ananda mengekspresikannya lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak menceritakan pengalamannya ketika berinteraksi dengan salah satu hewan. Lakukan tanya jawab sederhana, bagaimana bentuknya, berapa kakinya, apa warnanya, apa makanannya, dan sebagainya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.